Kejaksaan Negeri Cianjur telah menerima laporan hasil penyelidikan kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi perguruan tinggi Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 lalu. Menurut Kasipidum Kejaksaan Negeri Cianjur, Rike Novia Dewi, pihaknya sudah menerima berkas hasil penyidikan Polres Cianjur dan selanjutnya pihaknya akan mempelajari serta memeriksa berkas selama 14 hari ke depan. Selanjutnya untuk kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum adalah Hendra Prayoga dan Ade Suganda. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilu pada pilkada serentak mendatang. Pemetaan potensi kerawanan pemilu ini sangat penting karena Jawa Barat berada di peringkat keempat tingkat kerawanan pemilu. Koordinator Divisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengatakan masalah berita hoax, kampanye hitam, politik uang, dan netralitas ASN menjadi potensi kerawanan pemilu yang cukup tinggi. Sementara itu dalam peluncuran indeks kerawanan pemilu pada pemilihan serentak 2024 dihadiri oleh perwakilan partai politik serta pemilu 2024, TNI Polri, serta KPU Jawa Barat. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh impresif di tengah kondisi global yang masih fluktuatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring hari Senin mengatakan, untuk mempertahankan kinerja ekonomi ini, pasar ekspor harus terus tetap dijaga. Selama ini menurut Erlangga, pasar ekspor bisa terjaga karena kebijakan pemerintah yang tidak melakukan lockdown sehingga rantai pasok global terjaga dan pasar ekspor terisi barang dari Indonesia. Dengan kebijakan khusus Indonesia, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, sektor produktif terjaga tetap produktif. Indeks PMI manufaktur rata-rata di atas 50. Nah, kalau ini terus kita jaga, kita juga lihat ekspor kontribusi industri itu antara 18 sampai 19% dan terbukti dari pertumbuhannya bisa di atas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa momentum daripada industri atau sektor produktif ini terus kita jaga dan kita juga harus menjaga dengan investasi di bidang hilirisasi dengan nilai tambah yang terus bertambah dan saya yakin bahwa momentum ini akan terus dijaga termasuk di tahun 2023 ini. Sementara terkait kondisi tahun politik pada 2023 yang dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja ekonomi nasional, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto justru menilai stabilitas politik yang terjaga membuat tahun politik dapat menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi nasional. Belanja politik yang tinggi juga dapat mendorong daya beli masyarakat.